Ya, selamat pagi adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita melanjutkan materi ya, dan ini sudah masuk ke pertemuan kelima mata kuliah elemen mesin dan teknologi mekanik. Sebelum kita masuk ke materi, kita lihat bersama dulu silabusnya. Ya, di pertemuan kelima ini adik-adik semua akan diperkenalkan tentang alat dan bahan dalam membuat fiberglass. Ya, jadi barangkali judulnya akan kita ubah ya. Jadi bukan fiberglass tapi alat dan bahan dalam membuat komposit ya. Komposit yakni polimer berpenguat fiberglass. Kita masuk ke materi di pertemuan kelima ya. Nah, jadi di pertemuan kelima ini kita ingin melakukan identifikasi pada bahan komposit dan polimer, adik-adik semua. Pertama adalah macam-macam bahan komposit dan polimer. Jadi sebenarnya secara umum ya kita kembali melihat kembali apa yang telah kita pelajari sebelumnya, yakni secara umum bahan teknik atau material teknik itu terbagi menjadi tiga, yakni logam, keramik, dan polimer ya. Jadi gabungan antara ketiganya itulah yang disebut dengan komposit. Jadi gabungan antara logam, keramik atau logam dengan logam ya, cuman itu lebih ke arah paduan, logam polimer, kemudian polimer keramik. Jadi gabungan minimal dua dari material tersebut itu disebut dengan polimer. Nah, apa itu polimer? Komposit. Apa itu polimer? Kita kembali dulu ya tentang polimer. Jadi poli itu banyak, mer itu adalah bagian atau unit atau komponen. Jadi kalau tadi kita mau bicara tentang fiberglass ya, tentu kita bicara dulu tentang matriksnya atau penguatnya. Nah, itu disebut dengan polimer. Nah, polimer ini adalah molekul yang memiliki rantai panjang yang terbentuk dari sejumlah unit berulang atau repeating unit dengan struktur yang sama. Jadi polimer itu ada di semua, terbagi menjadi tiga secara umum, yakni termoplastik, termoset, dan elastomer. Jadi kalau termoplastik ya, dia tidak tahan terhadap temperatur tinggi, tetapi dia dapat kembali dicairkan. Sementara termoset itu dia rata-rata ya tahan terhadap temperatur tinggi, tentu di atas 100 ya, 120, 130, namun dia tidak dapat dicairkan, jadi dia tidak memiliki titik leleh. Kemudian elastomer itu sendiri yakni dia juga tahan terhadap temperatur tinggi, namun tetap sama, yakni dia tidak dapat dicairkan. Nah, untuk sebagai pemahaman bagi adik-adik, yakni kalau monomer itu adalah ukuran terkecil dari polimer itu sendiri, terdiri dari satu bola kecil, dimer itu 2, trimer itu 3, oligomer itu ada 8 ya. Kemudian polimer itu sangat panjang, rantai yang sangat panjang, itu disebut dengan polimer. Ya, kenapa kita bicara tentang polimer terlebih dahulu? Karena polimer itu adalah matriks ya, atau biasa ada dilihat resin yang nanti digabungkan atau dicampurkan dengan polyester ya, dengan fiberglass ya, dengan fiberglass atau serat kaca. Nah, ini adik-adik contoh dari polimer itu sendiri ya, yang sebagian besarnya telah berubah menjadi komposit, artinya sudah saling bercampur antar material yang berbeda. Seperti kalau yang ban ini adalah salah satu jenis dari elastomer, kemudian plastik ya merupakan polimer, ada laptop juga merupakan komposit, ada bagian-bagian yang lain ya, apakah itu logam maupun keramik sebagai isolator di dalam laptop ya, ada handphone, bahkan plastik yang kecil ya, LDPE, low density polyethylene ya, itu termasuk bagian dari polimer. Kemudian nah, ini beberapa jenis polimer ya yang merupakan bagian dari komposit yang umum digunakan. Yang pertama adalah polyethylene, termoplastik ya, sifatnya adalah termoplastik. Kalau tadi pembagian ada 3, termoplastik, termoset, dan elastomer, maka polyethylene adalah termoplastik, PP polipropilen adalah termoplastik,
epoksi adalah termoset, dan seterusnya. Ada polikarbonat, ada polyvinyl klorida, ada polistirena, ada poliuretan, ada polymethyl methacrylate, ada ada polyester, ada butadiena. Ya, kita lanjut ya. Nah, tadi kita bicara tentang polimer sepintas ya. Sekarang kita bicara tentang komposit itu sendiri. Nah, komposit itu merupakan material alami atau hasil rekayasa. Jadi ada juga yang material alami dan disebut dengan komposit, atau material hasil rekayasa yang terbuat dari dua atau lebih material penyusun konstituen dengan sifat fisik maupun kimia yang sangat berbeda ya. Yang di dalam struktur komposit akhir masing-masing penyusun tetap terpisah dan dapat dibedakan pada skala makroskopis maupun mikroskopis. Jadi secara kimia tidak terjadi reaksi di antara dua material. Jadi tetap dia terpisah dan dia terikat secara mekanik, bukan secara kimia. Itu disebut dengan komposit dan saling menguatkan ya. Nah, simpelnya kalau polimer tambah keramik itu komposit, keramik tambah logam itu komposit, logam tambah polimer komposit, polimer tambah keramik tambah logam itu disebut dengan komposit. Nah, komposit ini merupakan material struktur yang paling umum di dunia ya. Dia selalu menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Seperti itu. Jadi beton, kertas, ya dan seterusnya. Nah, komposit yang pertama dibuat manusia itu ya ini adalah batu bata ya, yang dibuat dari lumpur dan tanah liat yang dibentuk dan dikeringkan. Jadi inovasi ya, bahwa rumput atau jerami kering yang dicampurkan ke dalam lumpur dapat memperkuat bata. Seperti itu. Jadi itu disebut dengan komposit. Nah, secara umum kalau kita melihat skema klasifikasi ya dari komposit, ada komposit yang particle reinforced. Jadi penguatnya adalah partikel kecil-kecil. Kemudian ada yang fiber reinforced. Nah, yang ini yang kita pelajari hari ini ya. Jadi berpenguat serat ya, fiberglass itu serat kaca. Kemudian struktural ya. Ya baik itu adalah laminating maupun sandwich panel. Jadi ya laminating ABAB ataupun sandwich panel ABA seperti itu. Nanti kita akan lihat contohnya. Untuk yang fiber reinforced ada continuous ya, ada discontinuous, ada seratnya panjang-panjang, ada pendek-pendek. Kemudian yang pendek juga ada yang random, ada yang anyam ya, yang terbentuk bagus. Kemudian untuk yang partikel tadi ya, partikel reinforced, ada yang partikelnya besar, ada yang bentuknya adalah dispersi. Kemudian contohnya ya, ini contoh produk ya, produk polimer berpenguat fiberglass ya, fiberglass yakni kapal pesiar ya, baik itu terbuat dari polimer jenis epoksi maupun polimer jenis polyester ya. Jadi yang paling umum digunakan adalah polyester, tetapi untuk kapal-kapal pesiar dengan struktur yang lebih kuat, misalnya yang menginginkan kekuatan yang lebih ya bisa menggunakan gel coat ya, gel coat. Kemudian pesawat terbang ya, pesawat terbang tentu menggunakan material yang sangat kuat ya, bukan tidak hanya bisa selain ringan ya, komposit juga harus membutuhkan kekuatan yang lebih tinggi seperti itu. Nah, tugas kalian yang pertama adalah kalian harus menyebutkan jenis-jenis polimer dan komposit yang terdapat pada kapal ikan, pesawat terbang, dan rumah kalian masing-masing. Jadi polimer apa saja dan komposit apa saja yang terdapat di kapal ikan. Jadi sebutkan ya, misalnya di bodi kompositnya apa, kemudian di bagian dalam kamar mesin apa saja jenis-jenis polimer dan komposit yang ada di situ. Begitu juga di pesawat terbang dan juga di rumah Anda masing-masing. Ya, kita lanjut materinya. Kita ingin melihat seperti apa sih karakteristik umum dari komposit itu sendiri. Kalau tadi ya, jadi yang komposit itu adalah gabungan dari material yang berbeda. Ya, termasuk antara polyester atau kalian bisa disebut dengan resin. Ya, resin polyester sebenarnya namanya, ditambah dengan
ditambah dengan fiberglass. Nah, itu namanya komposit. Ya. Nah, material komposit ini sebenarnya lebih baik dari semua material dasar yang ada di dalam hal kekuatan, ya. Jadi awalnya untuk polyester, resin polyester kalau kita uji kekuatan itu pasti nilainya rendah. Begitu juga fiberglass tanpa adanya matriks polyester juga memiliki nilai yang sangat rendah. Dengan penggabungan antara polyester dengan fiberglass menyebabkan terjadinya peningkatan kekuatan. Seperti itu. Ya, jadi sifat kombinasi yang kita inginkan. Nah, prinsip pembuatan komposit ya sesuai dengan apa yang ada di alam, ya. Jadi kalau kita bicara komposit ya serat alam biasanya misalnya dalam kayu ada serat selulosa diikat oleh lignin yang bersifat plastik seperti itu, ya. Kemudian nah, sifat komposit ini sangat bergantung dari sifat-sifat fisikomekaniknya. Jadi kalau kita ingin meningkatkan sifat mekanik, ya kita hanya melihat sifat-sifat atau material dasarnya, karena nanti tidak ada senyawa yang terbentuk. Ya, senyawa yang terbentuk. Itu salah satu ciri dari komposit. Jadi dua material digabung tidak akan membuat senyawa baru, tetapi masing-masing senyawa dasar itu akan membawa sifat mekanikal, ya, sifat kekuatan masing-masing, sehingga untuk mendapatkan kekuatan mekanik atau kekuatan dari komposit yang sangat baik, maka masing-masing material dasar ya harus memiliki kekuatan yang baik, sehingga untuk rekayasa misalnya kekuatan ya kita harus rekayasa dari material dasar, ya, kita harus rekayasa dari material dasar. Misalnya polimer kita harus rekayasa seperti itu. Kemudian nah, tadi kita bicara komposit, ada matriks, ada filler, atau ada reinforce, ya. Kita biasa disebut dengan filler, pengisi, atau reinforce, penguat. Ya. Jadi matriksnya ya fungsinya itu cairan tadi. Ya, dia untuk sebagai pembentuk, ya, komponennya. Nah, jadi apa matriks? Matriks itu merupakan komponen pembentuk dan pengikat di dalam komposit. Dia yang mengikat komposit. Dasar atau matriks dari komposit bisa terdiri dari logam, bisa juga, atau alloy, ya, komposit logam atau polimer, karbon, dan material keramik. Jadi komposit non logam bisa. Kemudian sifat-sifatnya akan menentukan kondisi operasi, pembuatan komposit, dan karakterisasi komposit seperti temperatur operasi, fatigue strength, ketahanan terhadap efek lingkungan, density, dan specific strength. Beberapa komposit memiliki matriks gabungan yang terdiri dari 2 atau lebih lapisan dengan komposisi berbeda dan disusun selang-seling. Nah, ini contoh komposit, ya, dengan matriks kombinasi disebut multi-matrix, ya, atau multi-layer komposit. Jadi multi-matrix komposit itu memiliki sifat-sifat yang lebih baik sebenarnya, ya. Sebagai contoh, penambahan titanium pada aluminium akan menambah kekuatan komposit. Lapisan aluminium akan menurunkan density komposit. Jadi seperti itu. Jadi pencampuran antara dua material, ya, walaupun sama, ya. Misalnya sama-sama logam, tetapi ya dengan perbedaan tipe antara titanium dan aluminium akan meningkatkan sifat dari komposit itu sendiri. Kemudian filler. Filler itu komponen lain yang terdistribusi merata pada matriks, ya. Kayak tadi dia merata pada matriks seperti filler seperti partikel, ya. Jadi filler memegang peranan penting dalam menguatkan komposit sehingga disebut dengan penguat atau reinforcing atau reinforce material. Nah, filler ini harus memiliki kekuatan yang sangat besar. Sifat-sifat ini harus lebih besar daripada yang dimiliki matriks, ya. Jadi reinforce itu harus memiliki sifat yang lebih besar daripada matriks. Sifat-sifat material komposit bisa juga dipengaruhi oleh bentuk, ukuran, konsentrasi, dan distribusi filler. Jadi termasuk bagaimana cara kita mendistribusikan filler, ya, ukurannya, apakah dia semakin besar semakin baik atau semakin kecil malah semakin baik, itu akan menjadi pertanyaan yang nanti minggu depan akan kita lakukan praktek tentang itu.
Nah, ya, secara umum ya filler dapat dibagi menjadi 3, yakni 0 dimensi, 1 dimensi, 2 dimensi. Ya. Kemudian berdasarkan pola reinforcement, jadi dibagi menjadi 3 juga, yang unaksial reinforce, yang ada yang biaksial, ada yang triaksial reinforce. Seperti itu. Nah, filler dengan bentuk berbeda-beda digunakan untuk mendapatkan sifat-sifat yang lebih lengkap dan untuk meningkatkan sifat tertentu dari suatu komposit. Jadi filler itu dicampurkan dengan matriks ya, misalnya polyester atau epoksi, itu dengan tujuan yang berbeda-beda ya. Sehingga filler itu ada banyak jenisnya. Bahkan untuk fiberglass saja memiliki beberapa jenis ya, ada yang tipe roofing, ada yang tipe matte, kemudian ukurannya juga ada yang 300, ada yang 400 ya. Biasa kalau kalian melihat di pekerja-pekerja yang melakukan coating fiber pada perahu atau kapal perikanan. Nah, ini contoh matriks, kemudian ada fiber jenis pertama dan ada fiber jenis kedua ya. Jadi material komposit dengan 2 atau lebih jenis filler disebut dengan kompleks reinforced composite. Jadi sebenarnya tidak ada aturan khusus ya yang melarang kita untuk menggunakan lebih dari satu filler, malah jika lebih dari satu filler itu menguntungkan, lebih baik untuk digunakan seperti itu. Nah, ini geometri ya dan spasial karakteristik ya dari antara matriks dengan filler. Jadi ada beberapa model, apakah yang dia horizontal maupun vertikal, bisa Anda lihat mengenai orientasinya. Nah, ini karakteristik umum ya, karakteristik umum polimer. Jadi polimer itu seperti tadi adalah matriksnya itu adalah resin ya, yang cairan itu dia memiliki karakteristik mudah diolah untuk berbagai macam produk ya, ringan, tahan korosi, bersifat isolator, berguna untuk bahan komponen khusus, dan berat molekulnya besar sehingga kestabilan dimensinya lebih tinggi. Nah, ini kalau untuk polimer ya, sebagai matriks dari komposit itu sendiri ya. Jadi ada polietana, etena, polifeniletena, chloroetena ya, dan lain-lain. Jadi banyak jenis-jenis dari polimer, walaupun sebenarnya yang paling umum kita gunakan di kampus ya untuk campuran dengan reinforced fiberglass, yakni polyester, jenis polyester ya, ada yang 108, ada yang 157 ya. Kadang-kadang juga menggunakan epoksi, dan untuk material lain ya jarang kita pakai, tetapi untuk material termoplastik itu sering kita pakai. Jadi PVC, polyvinyl klorida, dan seterusnya. Nah, tugas kalian yang kedua, yakni kalian harus mencari jurnal internasional berkaitan dengan penelitian ya, dari semua. Jadi itu secara singkat mengenai macam-macam bahan komposit dan polimer ya. Nah, sebelum kita selesai ya, saya ingin menunjukkan juga materi tentang polimer komposit yang ditulis oleh Balai Teknologi Polimer, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi di tahun 2018. Ini bagus ya. Saya ingin menunjukkan ke kalian tentang fiberglass ya, yang tadi itu. Jadi ada yang berdasarkan susunan seratnya, maka serat kaca dapat dikelompokkan menjadi woven, grouped strand matte, grouped straight, dan continuous roving. Jadi woven roving ya seperti ini, kayak bentuk anyaman, kemudian chopper strand matte dalam bentuk matte ya. Biasa Anda lihat ini kalau Anda ke bengkel latih kapal perikanan yang ada di dok sana ya. Kemudian ini juga ya. Kemudian ada juga yang continuous roving, cuman memang jarang kalian lihat karena memang jarang digunakan untuk coating lambung kapal perikanan ya. Tetapi ada ya continuous roving. Nah, kemudian ada yang chopped strand, jadi dia pendek-pendek, jadi dia tidak menyatu kayak matte ya, seperti itu. Kemudian, nah ini fiberglass tipe aramid
Ya, ini sangat kuat sehingga digunakan ya. Ini adalah Kevlar ya, serat Kevlar. Kalau fiberglass ya artinya serat kaca. Ini adalah Kevlar fiber ya. Kevlar fiber atau fiber Kevlar ya, ini biasa digunakan sebagai rompi anti peluru ya, material dalam rompi anti peluru untuk safety ya, atau keamanan. Kemudian ini kombinasi antara aramid ya dan carbon fiber, ini juga sangat baik ya, ini juga sangat baik. Kemudian ini serat karbon. Nah, ini serat karbon ini juga sangat kuat ya. Jadi serat aramid, gabungan antara aramid dan serat karbon, kemudian serat karbon murni juga sangat kuat, namun tentu ya semakin kuat maka harganya tentu semakin mahal. Ya. Selain itu juga ada serat alam, natural fiber ya. Kayak serat kayu, cut, rami ya, banyak. Serat nanas, serat sabut kelapa, serat ijuk yang sekarang bahkan sementara dikembangkan. Ya. Nah, dari semua kita akan lakukan kegiatan pengujian material dan diawali dengan pembuatan spesimen yang akan dilaksanakan di minggu depan. Jadi saya harap Anda di semua dapat memperhatikan mata kuliah ini dengan baik dan benar. Yang untuk tugasnya tolong dikerjakan untuk kuis ya, pra kuis dan pasca kuis. Setelah perkuliahan ini tolong benar-benar dikerjakan ya untuk penilaian kalian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.